Jadi kalau bicara kolusi tidak hanya BKD, pelaksanaan ADD, ya toh, sama dana desa juga potensi ada kolusi, gitu loh. Syukur Priyanto selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro menanggapi terkait adanya isu tentang adanya dugaan kolusi atas bantuan keuangan desa atau BKD Kabupaten Bojonegoro. Menurutnya potensi adanya kolusi tidak hanya ada pada program BKD, namun potensi kolusi juga bisa terjadi pada pelaksanaan dana desa. Syukur Priyanto juga menegaskan jika sudah selayaknya desa harus lebih maju di semua kegiatan atau sistem yang ada di desa. Sedangkan di desa terdapat kekurangan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Lebih jauh, politisi Partai Demokrat ini menyatakan bahwa justru dengan adanya BKD ini sangat membantu desa dalam rangka mempercepat proses pembangunan di tingkat desa. Selama BKD tersebut dikelola dengan baik, diawasi oleh seluruh lapisan masyarakat, justru akan membantu masyarakat. Secara aturan tata kelola keuangan lanjutnya, desa yang sudah mendapatkan dana desa, anggaran dana desa baik dari Pemkab maupun dari pusat, serta potensi-potensi dana yang lain. Jadi menurutnya kalau BKD tidak dapat diterima oleh semua desa, dianggapnya itu hal yang wajar. Jadi kalau seorang kepala desa atau seorang pemimpin berpikir seperti itu adalah pola pikir yang salah. Karena apa? Desa itu sudah layaknya, sudah pantasnya itu harus maju di semua kegiatan, semua sistem yang ada di desa. Sedangkan desa itu punya keterbatasan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya duit, dan sumber dana anggaran ini kan juga dia mengalami keterbatasan. Nah, di sini ada peluang atau celah di mana desa itu bisa memajukan desanya itu supaya lebih cepat. Ya. Karena desa tidak bisa mengandalkan PAD desa, tidak bisa hanya mengandalkan ADD, dan tidak hanya mengandalkan dana desa, apalagi dalam suasana COVID seperti ini. Nah, justru program dan keberadaan BKD ini justru sangat membantu desa di dalam rangka mempercepat proses pembangunan di tingkat desa. Nah, kalau mereka berpikiran bahwa ini potensial, ini ada potensi yang salah, kita kembalikan kepada format tata kelola keuangan yang ada di BKD. Selagi dan selama BKD itu dikelola dengan baik, direncanakan dengan baik, diawasi dan dilaksanakan dengan baik, itu justru akan membantu masyarakat. Itu loh. Nah, sekarang persoalannya apakah semua desa itu ada BKD atau tidak, ya kan? Nah, ini kembali kepada pola komunikasi yang baik. Nah, kalau toh ada desa yang belum mendapatkan BKD, ada desa yang di Kabupaten Bojonegoro itu ada 430 desa. Ada desa yang mendapatkan BKD dan ada yang tidak. Nah, kita bisa cari tahu kenapa desa tersebut belum mendapatkan BKD. Ada kemungkinan sumber dayanya mungkin belum siap. Sumber daya apa? Bisa sumber daya manusianya, kesiapannya, dan lain sebagainya. Atau mungkin desa tersebut sudah merasa duitnya punya yang lebih, kan seperti itu. Jadi kalau kembali ke persoalan tadi, kalau dia bilang bahwa ini adalah potensi adanya kolusi, saya tidak setuju. Justru adanya BKD ini bisa membantu mempercepat desa untuk mempercepat proses pembangunan di tingkat desa. Ya, untuk mencegah itu apa? Ya udah, rencanakan dengan baik, pertanggungjawaban dengan baik, laksanakan dengan baik, dan seluruh lapisan masyarakat itu juga mengawasi. Kalau perlu pada saat menerima BKD tempel itu pengumuman di desa itu kan pasti ada. Desa ini mendapatkan BKD sejumlah berapa, diperuntukkan untuk apa, kemudian dana sharing dari desa itu berapa, dan lain sebagainya. Nah, sehingga masyarakat betul-betul bisa mengawal. Nah, dana BKD ini kan yang dapat cuma desa-desa itu saja, Pak. Ya, tanggapannya Julian gimana? Nah, kan menjadi kecemburuan sosial gitu, Pak. Nah, jadi gini, mereka tidak boleh cemburu sosial dong. Secara aturan tata kelola keuangan, desa itu sudah mendapatkan apa yang namanya dana desa. Desa sudah mendapatkan ADD yang dari Pemkab, ya, di samping dana desa dari pusat, dan juga ada potensi-potensi dana sumber desa yang lain. Nah, kalau toh untuk apa tadi seperti yang dikatakan bahwa
BKD ini tidak bisa diterima secara semuanya, ya wajar lah, kan bergantian. Jumlah kita desa kita itu adalah 430. Kalau semuanya minta secara bersamaan, kita juga nggak bisa membangun. Kalau saya lebih cenderung, ya kita lihat desa-desa mana yang memang dari kesiapan untuk bisa menerima, melaksanakan, memanfaatkan dan mempertanggungjawabkan BKD ini, monggo kita kasih kepercayaan. Tapi kalau desa-desa tersebut dari sisi SDM, sumber daya, kemampuan tata kelola keuangan yang kurang bagus, saya tidak sepakat. Nah, ini yang harus dipersiapkan oleh pemerintah daerah. Minimal BKD itu diberikan kepada desa-desa yang sudah mumpuni terhadap satu hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah satu, posisi geografis desa, ya, terus kemudian keterbatasan anggaran desa, kemudian SDM, sumber daya pemerintah desa tersebut kita anggap mampu apa tidak di dalam rangka membuat tata kelola keuangan ini dengan baik. Nah, ketika hal-hal tersebut sudah kita yakini, ya, termasuk di dalamnya adalah komitmen bersama, komitmen desa tersebut untuk melakukan dan mempertanggungjawabkan anggaran itu dengan baik. Nah, kalau hal-hal ini sudah dipenuhi, itu termasuk beberapa syarat yang memang perlu kiranya mendapatkan perhatian atau untuk mendapatkan alokasi BKD tersebut. Jadi tidak hanya serta-merta karena dekat sama penguasa adalah itu, tidak boleh. Ada hal-hal yang memang harus dipertimbangkan. Terakhir Pak, harapannya Pak terkait dengan hal ini? Satu, harapan kami pertama adalah kita melakukan inventarisasi dulu, ya. Dan sebelum dana BKD ini diberikan, tentu hal-hal tadi yang saya sampaikan, ya, geografis desa, potensi keuangan desa, kesanggupan mereka, SDM yang mumpuni, dan kesanggupan komitmen mereka dalam rangka tata kelola keuangan desa. Bima Rahmat, Update TV Bojonegoro.